Ya, nah kembali di catatan demokrasi pemirsa. Tadi ada pertanyaan menggantung untuk Mbak Tejo. Kalau kemudian kita sisihkan terlebih dahulu pro kontra terkait dengan poligami ini Mbak Tejo. Tapi apakah kemudian sepenting dan juga searjen itukah pemerintah harus mengatur ini Mbak Tejo? Mic-nya jangan lupa Mbak Tejo. Ya itu kan PLD ya, yang bikin PJ. PJ yang gubernur. Tapi setelah Pramono nanti dilantik, saya kok nggak yakin. Aku kenal betul Pram, ini teman saya dari kuliah. Dia anti poligami. Sudah ada statementnya? Oh sudah ada. Saya, tapi kan obrolan pribadi di WA kan, nggak mungkin saya. Tapi kira-kira sikapnya dia anti poligami. Jadi nggak tahu peraturan ini akan jadi tinggal peraturan atau enggak. Tapi kalau kita ngomong soal berkali-kali tadi Mbak Ratna ngomong poliandri, Mas Egy Sujana, itu nggak tahu karena pengaruh Islam di Jawa sudah masuk, tapi ketika wayang masuk dari India, itu Drupadi itu poliandri. Jadi Dewi Drupadi, perempuan terpandai dalam wayang namanya Drupadi, itu istrinya Yudhistira, suaminya istrinya Yudhistira, istrinya Bima, istrinya Arjuna, istrinya Nakula dan Sadewa. Lima suaminya. Poliandri. Tapi apakah karena di sini kita menganut Islam, maka di sini di dalang-dalang sini dijadiin istrinya yang pertama, istrinya Puntadewa. Saya sebagai dalang menganut yang poliandri. Jadi kalau Andrew nonton wayangan saya, Drupadi poliandris. Jadi ada kalau mau. Tapi apakah secara biologi memang bisa begitu? Ada tes DNA sekarang? Enggak, maksudku secara biologis apa karena bagi perempuan itu, sorry kalau aku salah ya, sorry Mbak Ika kalau aku salah, hubungan badan itu enggak terlalu penting. Bagi perempuan rata-rata. Bagi rata-rata. Padahal laki-laki sangat penting hubungan itu loh, masalah kita ngomong, tolong jangan di-cut dulu, kita ngomong. Makanya sering bilang, wah konflik terbesar sejarah adalah komunisme lawan nasionalisme, lawan kapitalisme. Enggak. Konflik terbesar di seluruh dunia sejak zaman dulu. Laki-laki itu kerasnya pagi, perempuan maunya malam. Gitu. Aku bukan ini menghina objektifikasi, karena pagi-pagi perempuan multitasking. Harus nyiapin anak, ngelabang rambutnya kalau TK itu. Sepatu, nyiapin itu, belum nyiapin kaos. Berarti setuju dengan revisi undang-undang perkawinan? Belum. Oke, ditahan dulu. Baiknya kita habiskan Mbak Tejo dulu. Maka pagi-pagi dia nggak punya minat. Sementara laki serangan fajar. Kerasnya pemikiran maksudnya gitu loh. Pagi supaya soalnya ditonton anak-anak yang belum ngerti kan. Kerasnya pemikiran loh, Kerasnya pemikiran itu pagi dia kan. Itu sebenarnya konflik dunia. Dan saya dibenarkan ketika jalan-jalan, nanti tolong dibenarkan Pak Kiai. Saya jalan-jalan ke pesantren-pesantren di Sumatera. Benar nggak kalau perempuan nggak mau dihubungi, maka 40 hari malaikat nggak akan turun kepadanya. Ternyata menurut kiai-kiai ini, dulu di Arab memang begitu. Perempuan tuh duduk manis di Arab. Yang belanja, yang masak itu laki-laki. Saya kebetulan menyaksikan juga keluarga Arab beberapa, termasuk teman saya yang Mesir. Begitu. Sehingga masuk akal kalau perempuan yang begitu, diajak begituan nggak mau, masuk akal kalau 40 hari masyarakat nggak turun, malaikat nggak turun. Tapi kalau siang malam bekerja, itu nggak bisa. Tapi karena saya selalu ada di tengah-tengah, karena ini saya ditonton istri gitu. Jadi harus di tengah-tengah. Bagaimana mengatasi konflik ini? Tahun 50 tahun, 60 tahun, 63 tahun saya. Gairah tetap, libido tetap. Sementara rata-rata perempuan setelah menopause itu pikiran itu aduh apa sih hubungan badan itu apalah. Enggak. Jangan mewakili perempuan. Enggak, saya karena ini fakta. Fokus pada diri Anda, jadi jangan mewakili karena perempuan. saya bergaul juga sama perempuan kan, ngobrol. Itu stigma berdasarkan pengalaman. Ngomongin ya, Mbak, menopause sudah tidak, itu gimana, Mbak? Anda tidak berhak untuk mewakili perempuan dalam membicarakan dirinya. Kalau tidak berhak, saya tidak mewakili perempuan, saya menilai dengan pikiran saya sendiri. Karena saya bekerja di kesenian. Kesimpulan saya, perempuan tidak tentang yang diucapkan. Dari penghayatan hidup saja, saya
perempuan selalu tentang tidak yang terucap. Selalu tentang yang tak terucap. Yang tak terucap. Iya. Logikanya. Apa logikanya? Sehingga kalau kamu saya tanya apa-apa, yang saya rasakan adalah getarannya, bukan ucapannya. Banyak teman saya, sorry, saya berkata atas nama saya sendiri, tidak mewakili, diantar nyari istri kedua. Oleh istri pertama. Oleh istri pertama. Happy berarti dia. Nanti aku dimarahi. Happy nggak? Enggak, tapi maksud itu fakta. Maksud itu fakta. Pelukis Avandi juga seperti itu. Terus saya sekarang ngomong soal undang-undang perkawinan. Waktu itu ada ormas yang nggak setuju sama undang-undang perkawinan. Tapi ada perempuan di ormas itu yang setuju. Terus dia dimuat di sebuah koran, nggak saya sebut, seniorku. Perempuan ini tidak setuju tentang, wah organisasinya marah karena organisasi Islamnya ini tidak setuju undang-undang perkawinan itu. Akibatnya temanku ini seniorku disuruh minta maaf, padahal dia mengutipnya benar karena salah kutip oleh pemilik koran ini, karena pemilik koran menjaga hubungan sama itu tahun 74. Sama ormasnya. Depannya inisialnya korannya SK lah. Langsung terjawab. Jadi di kalangan Islam sendiri beberapa perempuannya memang menolak pro undang-undang ini. Jadi itu merupakan Sampean pilihan. boleh mengatakan saya macam-macam atau apa, tapi bisa disaksikan, sorry to say, Sujiwo Tejo tidak pernah berhubungan dengan PSK. Karena bagi saya bersetubuh tanpa cinta itu binatang. Saya nggak pernah. Ini kayaknya udah kemana-mana jadi. Bukan Kalau kita kemana-mana. fokus terkait dengan kebijakan pemerintah yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan ini. Gimana? Udah kemana-mana tuh? Ayo kita Udah fokus rata-rata? ke- Maksud Lanjutkan dulu, kami, Bang, poinnya. Ayo, kami, fokus ke sana. kami ingin tahu isi kepala dari versi Iya. perempuan dan juga versi laki-laki. Mbak Tejo, kalau tadi Bang Egy menyatakan daripada nanti... Saya bikin lagu hampir apapun tentang perempuan karena bagi saya Ar-Rahman itu laki-laki, Ar-Rahim itu perempuan. Tuhan bagi saya adalah perempuan dalam tanda kutip. Gimana saya nggak bisa menghormati perempuan? Saya nggak pernah pergi keluar rumah, wallahi tanpa minta langkah ibu saya 3 kali. Sorry, enggak. Saya setuju. Enggak, sorry sebentar. Ini penghormatanku terhadap perempuan karena memang ternyata hubungan fisik enggak terlalu penting. Yang penting hubungan batin itu perempuan. Sementara laki-laki nggak bisa gitu. Nggak tahu kalau beliau. Nggak, makanya kita Iya. kembali ya. Iya. Kalau perkawinan itu nggak hanya semata-mata soal nafsu gitu loh. Ikatan lahir batin. Saya setuju, ada soal perasaan di situ, ada soal kesetiaan di situ. Kenapa yang dituntut setia hanya perempuan? Laki-laki kan juga kawin lahir batin, dituntut juga kesetiaan. Itu yang saya anggap tidak adil dan diskriminatif ketika laki-laki diberi privilege gitu loh. Nah, perempuan yang dituntut setia. Oke, bagaimana dengan itu Mbak Tejo? Mengapa hanya perempuan yang dituntut untuk setia? Saya nggak tahu. Saya ngajar ke Jancukers. Saya punya kelompok Jancukers. Kamu boleh uraan, kamu boleh kurang ajar, tapi sekali kamu pernah nempeleng perempuan, kamu bukan laki-laki. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang kalau ditempeleng perempuan diem. Itu yang saya ajarkan, diem dulu. Iya. Bisa nggak tidak nyaut dulu? Karena Oke, saya lagi kita ngomong. dengarkan dulu. Oke, silakan. Dihabiskan boleh, Mbak Tejo. Oke. Nah, Nggak ada. sekarang kembali lagi ke peraturan itu. Bahkan di zaman Jokowi awal-awal, kalau nggak salah Mas Bambang Pambagio yang kebijakan publik itu, Agus Pambagio. Agus Pambagio. Agus Pambagio. Itu termasuk salah satu anggota Litsus. Jadi pejabat yang mau dilantik beberapa itu dilihat ini kemampuannya apa, termasuk yang dilihat kehidupan rumah tangganya dia poligami atau enggak. Kalau poligami sudah out pasti. Nah sekarang itu gak ada bersamaan dengan tidak adanya Litsus KPK. Itu aja kalau kita mau pertanyakan. Saya boleh sedikit? Boleh Pak?
Nggak boleh, gue mau ngomong sekarang. Sebentar. Masa Enggak, lu dulu? saya mau mengambil benang merahnya aja. Boleh, singkat. Karena beliau Singkat, boleh itu ditanggapi. saya sangat setuju ya, tidak boleh melakukan kekerasan. Kita tahu bahwa Undang-Undang PKDRT kekerasan itu bukan hanya fisik ya. Kekerasan itu ada 4 bentuk. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Tejo? Iya. Mbak Tejo. Mbak Tejo. Saya bahkan berani Itu- survei, itu- sorry Mbak itu Ratna. saya Saya sangat bahkan setuju. berani survei, nggak tahu di kalangan saya. Tanpa survei pun, saya lebih yakin bahwa lebih banyak duit suami itu untuk keluarga besar perempuannya daripada duit suami untuk keluarga besar sendiri. Saya berani survei. Dan poligami adalah nyata-nyata Enggak. kekerasan terhadap Enggak. perempuan. Nyata-nyata kekerasan terhadap perempuan. Itu poligami. Dan di dalam sejarah, saya pernah melihat Tuhan betapa besarnya menciptakan perempuan. Karena perempuan bisa, dia membuat kita menderita, tapi dia yang mengaku menderita. Laki-laki nggak bisa, laki-laki langsung ketahuan. Perempuan bisa, padahal dari segi uang kan nggak terlalu penting. Tapi ini yang paling penting. Dari segi uang saja, coba survei. Kebanyakan lebaran aja kita lebih ingin ke keluarga perempuan. Udah. Jadi standing point Mbak Tejo kalau kami Standing tangkap. point-nya aja, standing point saya, perempuan tidak tentang yang diucapkan. Menurut Sujiwo Tejo, perempuan selalu tentang yang tidak terucap. Tersimpan di hati. Iya. Kita semua ada di bawah. Aku kalau liburan apa-apa ya terserah istriku mau kemana. Gitu loh. Aku sampai sekarang nggak tahu uangku berapa. Istri. Secara pribadi Mbak Tejo anti poligami? Secara pribadi? Sudah disampaikan tadi. Saya nggak mau ngomong gitu. Sepanjang Andro bisa membayangkan berhubungan badan tanpa berhubungan badan. Misalnya, lagi bergairah-gairahnya. Istri nggak mungkin. Ya udah bikin lagu. Bikin lagu kalau sampai itu sampai bisa orgasme. Bikin lagu saya omongkan sekarang kalau kamu mempunyai jiwa penjiwaan. Kalau dia penari ya bikin tari itu bisa. Teman saya di Solo banyak yang bikin lagu orgasme karena nggak bisa dengan istri. Istri udah capek. Intinya janganlah menyakiti perempuan. Gitu intinya yang saya ini kan ya. Tapi saya mau menambahkan. Dan jangan jadikan perempuan sebagai objek hanya untuk menyalurkan hasrat Anda. Itu sangat Mbak Ika boleh? Iya, binatang. itu poinnya. Iya. Baik, singkat. Saya Sebelum mengapresiasi Mas apa yang Panji. disampaikan bahwa memperlihatkan ya bahwa perempuan itu juga pekerja keras gitu kira-kira. Tapi dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah ini sekali lagi karena saya mau mengajak teman-teman semua untuk fokus ke sini, solusinya bukan pernikahan monogami. Jadi mungkin Pak Pram yang terpilih ini sudah berstatement gitu ya bahwa di masa pemerintahan saya itu nanti maka saya tidak akan izinkan poligami karena saya adalah orang yang pro monogami. Dipecat kalau ada yang berani. Iya, tapi saya mau bilang bahwa itu bukan solusi terhadap situasi kekerasan terhadap perempuan karena fokus saya di situ. Jadi apakah di perkawinan monogami kemudian memastikan bahwa tidak akan ada KDRT? Tidak, gitu. Jadi mari kita fokus pada sumbernya. Sumbernya itu adalah undang-undang perkawinan yang kemudian membenarkan peran yang timpang. Laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan sebagai ibu rumah tangga. Itu yang harus dibongkar, begitu. Dan laki-laki harus mendukung itu. Karena tidak, Oke. perempuan adalah pencari nafkah utama itu banyak banget sekarang. Ini. Akan tetapi ketika dia Saya bekerja, intrusi, Anda keliru. ketika dia menjadi pekerja, dia tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Oke. Upahnya rendah. Udah jangan begitu. ngomong berdua masa lu aja, gue mau ngomong Nah, lah. ini saya mau bilang bahwa Bang Egy harusnya setuju dengan revisi Nggak undang-undang setuju perkawinan. karena bertentangan Iya. dengan Al-Quran. Gue kasih Ini- tahu ya. Iya, Surat ini An-Nisa selalu ayat 34. membelokkan dengan Al-Quran. Lu jangan pakai pikiran lu, ini Quran. Iya. Surat An-Nisa ayat Mari kita 34 itu gunakan semuanya Arizalu untuk kaum berfokus Nisa. mengkritisi kebijakan Laki-laki itu pemerintah. pemimpin bagi perempuan. Setiap agama itu tidak mau ada kekerasan terhadap perempuan. Itu Sudah prinsipnya. ditafsir Oke. ulang ada Ya, oleh nggak ada Ibu urusan sama Sinta lu. Nuriyah. Lu mau beriman, Ada nggak kitab beriman, kuning. nggak ada urusan. Itu kan Mau tafsir kafir Anda. boleh. Tafsir Anda Bang itu. Egy. Ya, Tapi juga karena Anda tidak tafsir tidak Al-Quran, tafsir lah. Blow on gua.
Bang Igi. Tafsir apa tafsir? Kita tidak Surat menyerah. An-Nisa Bang, 34. kita tidak Itu dia. personal, Bang. Itu sudah ditafsir Bukan ulang. personal, dia Itu sudah ditafsir ulang oleh Ibu Sinta Nuria dan tafsir lagi. kelompoknya. Orang itu Dan terjemahannya ulama-ulama jelas. Bu. perempuan KUPI ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia sudah mentafsir ulang. Jadi jangan Anda memaksakan tafsir Bukan Anda sendiri. jangan. Surat An-Nisa ayat 34 Iya. menyatakan laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Oke, Tapi Bang terjemahannya Igi, nggak Mbak betul. Ratna, kita kembali jeda dulu ke ya. soal bicarakan Kita demokrasi kembali pemirsa. saat lagi. Kita harus jeda dulu. Total, Kita kembali saat lagi. kita jeda dulu, Bang Igi, kita jeda dulu Bang ya. Sabar Bang Igi.